Pernah nggak ngerasa uang belanja kayak nggak pernah cukup? Padahal udah dihitung-hitung dari awal bulan, tapi entah kenapa selalu ada aja kebutuhan yang muncul tiba-tiba. Bayar buku anak, jajan sekolah, kebutuhan dapur naik, belum lagi kalau anak sakit. Rasanya pengen bantu suami, tapi bingung mau ngapain, karena ninggalin anak juga nggak tega, dan modal usaha juga nggak ada yang besar. Kalau Bunda ngerasa seperti itu, video ini memang dibuat untuk Bunda. Hari ini kita nggak akan ngomongin mimpi jadi pengusaha besar atau bisnis online yang ribet. Kita ngomongin sesuatu yang lebih dekat, yaitu rumah kita sendiri. Karena ternyata dari dapur, dari ruang tamu, bahkan dari teras rumah kita, banyak ibu-ibu yang sudah berhasil menambah penghasilan keluarga. Bukan soal gengsi, bukan soal kelihatan sukses di media sosial, tapi soal kontribusi nyata untuk keluarga. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Yuk kita lihat satu persatu ide usahanya. Ide 1, jualan kue basah atau jajanan pasar. Ini salah satu usaha yang paling cocok untuk ibu rumah tangga, karena modalnya kecil, bisa dikerjakan pagi-pagi sebelum anak bangun, dan pasarnya ada di mana-mana. Tetangga, warung, kantin sekolah, sampai grup WhatsApp RT. Modalnya berapa? Untuk mulai, Bunda cukup siapkan sekitar 300 sampai 500 ribu rupiah. Itu udah cukup buat beli bahan seperti tepung, gula, telur, santan, dan beberapa topping sederhana. Sekarang kita hitung bareng. Misalnya Bunda bikin lemper, risoles, atau putu ayu. Harga jual per biji biasanya 2.000 sampai 3.000 rupiah. Kalau sehari Bunda bisa jual 50 biji saja, itu udah 100.000 sampai 150.000 rupiah omset per hari. Dalam sebulan, kalau jualan 20 hari, bisa dapat 2 sampai 3 juta rupiah. Laba bersihnya sekitar 40 sampai 50%. Jadi kira-kira 800.000 sampai 1,5 juta rupiah sebulan. Lumayan banget untuk tambahan kan? Tips supaya cepat laku, titipkan dulu ke warung atau kantin sekolah terdekat. Minta teman arisan untuk mencoba. Foto yang menarik lalu kirim ke grup WA. Dari mulut ke mulut itu masih yang paling ampuh, Bun. Ide kedua, jualan sarapan pagi. Nasi uduk, nasi kuning, bubur ayam, atau lontong sayur. Ini cocok banget karena waktunya di pagi hari, saat anak belum berangkat sekolah dan suami belum pergi kerja, Bunda sudah bisa sambil masak untuk dijual sekalian. Modal awal sekitar 500.000 sampai 1 juta rupiah untuk beli perlengkapan masak tambahan dan bahan baku pertama. Kalau Bunda jual nasi uduk dengan lauk sederhana seharga 8.000 sampai 10.000 rupiah per bungkus dan terjual 30 bungkus per hari, itu sudah 240.000 sampai 300.000 rupiah per hari. Sebulan bisa menyentuh 5 sampai 6 juta omset dengan laba bersih sekitar 2 juta lebih. Dan ini bisa dikerjakan dari jam 4 pagi sampai jam 8 pagi saja. Kuncinya konsisten dan rasa yang enak. Kalau sekali coba orang suka, mereka pasti balik lagi. Ide ketiga, frozen food rumahan. Ide ketiga, jualan frozen food rumahan. Ini lagi naik daun, Bun, karena orang-orang makin suka yang praktis. Dimsum, siomay, nugget ayam kampung, bakso, atau cilok, semuanya bisa dibuat sendiri di rumah, lalu dijual dalam kemasan plastik atau mika. Modal awal sekitar 500.000 rupiah sudah cukup untuk bahan baku dan plastik kemasan. Harga jual per pack biasanya 15.000 sampai 25.000 rupiah per pack. Kalau sehari terjual 10 pack, omsetnya 150.000 sampai 250.000 rupiah. Ini usaha yang fleksibel, bisa dikerjakan kapan saja, tidak harus pagi, dan produknya tahan lama di freezer. Jadi tidak mudah rugi karena tidak cepat basi. Kuncinya, konsisten dan rasa yang enak. Kalau sekali coba orang suka, mereka pasti balik lagi. Ide keempat, jasa laundry kiloan kecil-kecilan. Ide keempat, jasa laundry kiloan skala rumahan. Mungkin terdengar berat, tapi sebenarnya tidak. Kalau di rumah sudah ada mesin cuci, Bunda sudah punya modal utama. Yang perlu ditambah hanya deterjen, pewangi, plastik kemasan, dan timbangan. Total sekitar 300.000 rupiah. Harga jual laundry kiloan biasanya 5.000 sampai 7.000 rupiah per kilogram. Kalau sehari Bunda terima 10 kilogram cucian saja, itu sudah 50.000 sampai 70.000 rupiah. Sebulan bisa 1,5 juta lebih. Sementara Bunda tetap bisa sambil ngurus anak di rumah, karena mesin yang bekerja, Bunda yang mengawasi. Tawarkan ke tetangga dulu, terutama yang pasangan suami istri sama-sama bekerja. Mereka adalah pelanggan setia yang paling potensial. Ide kelima, reseller produk kebutuhan rumah tangga.
Ide kelima, jadi reseller produk kebutuhan sehari-hari. Sabun, minyak goreng, shampoo, deterjen, produk yang semua orang butuhkan setiap hari. Bunda bisa beli dalam jumlah lebih besar di agen atau toko grosir, lalu jual ke tetangga dengan harga sedikit di atas harga beli. Modal awal sekitar 1 juta rupiah, sudah bisa buat stok yang lumayan. Keuntungan per produk memang tidak besar, mungkin 500 sampai 2.000 rupiah per item, tapi kalau volume penjualannya banyak dan pelanggan rutin, ini bisa jadi penghasilan yang stabil dan risiko ruginya sangat kecil karena produknya pasti laku. Bunda, dari 5 ide tadi, tidak perlu langsung mencoba semuanya. Pilih satu yang paling sesuai dengan kondisi rumah Bunda, waktu yang tersedia, dan yang paling Bunda kuasai. Mulai dari kecil, mulai dari yang Bunda percaya diri dulu. Tidak ada usaha yang langsung besar. Yang penting mulai, konsisten, dan jangan malu untuk menawarkan ke orang-orang terdekat dulu. Karena setiap rupiah yang Bunda hasilkan dari rumah sendiri, itu adalah bukti nyata kontribusi Bunda untuk keluarga, dan itu sangat berarti. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe supaya Bunda tidak ketinggalan tips-tips usaha rumahan berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, ide usaha mana yang paling ingin Bunda coba. Kita diskusi bareng di sana. Sampai ketemu di video berikutnya, semangat terus Bunda!